Halo semuanya, balik lagi sama acara Sagar X Leaders kali ini. Kali ini kita kedatangan narasumber dari co-founder dan CTO dari Pajak.io, yaitu Mas Jefriansyah Hertikawan. Lagi pada apa nih? Pada WFA atau WFA? Sambil nunggu co-founder dan CEO dari Pajak.io, kali ini kita bakal bahas topik yang menarik banget nih. Topik yang bakal dibawain sama narasumber kita. Halo. Halo Mas Jeffrey. Halo. Nah, Halo Mas Jeffrey. Apa kabar Mas? Sehat? baik, alhamdulillah. Gimana nih Lagi Bang? WFH atau WFH nih Mas? Lagi di rumah sekarang. Oh lagi WFH ya Mas ya? Oke Mas. Oke Mas, mungkin sebelum kita langsung ngebahas ke topik, kita saling kenalin diri dulu aja kali ya Mas, karena audiens Hmm, kita biar lebih tahu. boleh. Oke, aku kenalin diri dulu ya Mas ya. Hmm, Oke, halo semuanya. Jadi aku perkenalkan, aku Faradi Ramadan dari divisi marketing strategi Sagara Teknologi yang hari ini bakal jadi host Sagara X Leaders pada hari ini. Hari ini kita bakal ngebahas topik yang menarik banget nih buat kita anak-anak muda. Topik hari ini yang bakal dibawain Sagara X Leaders pada hari ini yaitu Indonesian Preparedness for Tax Digitalization, All You Need to Know About Digital Tax bersama narasumber kita hari ini yaitu co-founder dan CEO dari Pajak.io. Silakan Mas Jeffrey, halo. perkenalkan. Halo semua. Salam kenal. Oke, mungkin sebelum kita juga masuk ke topik, kita bisa nih Mas, mungkin banyak juga yang belum tahu uh, Pajak.io itu company apa. Secara singkat mungkin Mas Jeffrey bisa um, jelasin nih ke audiens kita hari ini. Oke. Ya, teman-teman. Terima kasih untuk waktunya, Diba. Jadi, saya Jeffrey, salah satu co-founder dari Fintech. Kebetulan saya yang bertanggung jawab di bagian pengembangan teknologi sebagai CTO. Jadi, sebenarnya company itu namanya Fintech. Jadi, dulu 2018 kita membangun sama perusahaan namanya Fintech, tapi waktu 2019 kemarin tuh kita ngerasa apa namanya, kalau kita launching produk namanya Fintech itu agak sulit untuk diterima masyarakat. Jadi akhirnya kita coba buat produk itu namanya jadinya pajak.io karena produk kita memang mesti pajak dan itu brand pajak.io itu tuh. Jadi gitu akhirnya buat apa namanya buat dua produk itu namanya pajak.io. Jadi pajak.io itu sendiri sebenarnya ini pengembang aplikasi perpajakan itu jadi kita fokus di pajak aja dan kita ini udah jadi salah satu apa namanya udah jadi salah satu partnernya Dirjen Pajak. Jadi Dirjen Pajak ini selain dia mendistribusikan produk pajaknya sendiri ke masyarakat, mereka juga punya apa partner perusahaan teknologi itu seperti itu disebutnya itu PGAP, pengembang jasa aplikasi perpajakan. Jadi itu di perusahaan kami salah satu yang mereka kurang lebih seperti itu. Terus untuk aplikasi pajak yang emang kita cover itu apa aja, itu ada pembayar pengampunan pajak, e-filing, dan ada juga untuk pembayaran billing, e-billing, ada e-faktur juga untuk pembuatan pajak, terus juga ada pembuatan e-potong juga, e-pot, terus juga nanti ada
akan ada dua aplikasi pembuatan NPWP pajak, sama nanti ada juga ISPWP yang biasa dipakai sama perusahaan atau pengelola tiap tahun kayak gitu. Itu gitu mungkin dulu. Oh iya Mas, berarti pajaknya itu aku lihat juga udah terdaftar sebagai mitra resmi sama Ditjen Pajak RI ya Mas ya? Wah, Betul, oh berarti kita memang Wah, berarti teman-teman udah boleh nih kalau bayar tax pakai pajak Ayo karena udah terjamin banget ya, udah resmi sama Ditjen Pajak RI. Oh ya, ya. aku juga jelasin secara singkat juga kali ya Mas ya tentang Sagra Teknologi, boleh ya? Boleh. Oke. Oke. Oh ya, jadi Sagra Teknologi ini adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang software development. Nah, kita itu nge-provide mobile apps dan website. Kebetulan kita juga udah banyak kerjasama sama perusahaan-perusahaan vintage dan startup di Indonesia. Nah, oh iya Mas, sebelum aku langsung nanya ke pertanyaan-pertanyaan yang udah aku buat, aku pengen nanya nih Mas, dengan keadaan situasi kita sekarang nih dengan adanya pandemi COVID-19, gimana nih Mas keadaan pajak Iyo? Apakah justru membawa keadaan yang lebih baik atau justru jadi ada keadaan lebih buruk? Gimana nih pada bayar pajak atau kayak gimana nih Mas dengan keadaan kita sekarang pandemi COVID nih? Thank you, thank you. Jadi kalau untuk apa namanya impact dari COVID sendiri sih sebenarnya kita bisa dibilang belum benar-benar tahu ya impactnya gimana, karena kebetulan tuh kita memang launching apa namanya aplikasi ini juga di 2020 yang emang pas banget lagi kondisi COVID. Jadi impact COVID kita tuh kita sebenarnya masih belum tahu juga gitu. Cuma kalau kita ngelihat dari holistic point of view gitu, sebenarnya kan COVID ini juga membawa berkah juga ya untuk apa namanya Iya benar. yang tadinya kebanyakan masyarakat itu transaksi pakai uang kertas gitu, jadi apa pakai QR code gitu, atau pakai debit card atau pakai apa GoPay atau ini. Sekarang itu kan jadi shifting juga. Terakhir juga kita tahu untuk orang-orang yang mendaftar apa melaporkan pajak tahunan itu yang punya manual, yaitu datang ke kantor pajak, itu yang menggunakan aplikasi ISPT-nya di Ditjen Pajak. Jadi kita ngelihat shifting-nya itu cukup positif ya dari pandemi ini untuk konteks pemerataan digitalisasi kayak gitu. Oke. Aku mungkin langsung nanya aja kali ya Mas, ke pertanyaan yang pengen aku tanya. Oke. Jadi gini Mas, pertama apa sih Mas yang jadi inspirasi Mas Jeffrey nih jadi ngebangun Pajak Iyo sebagai platform layanan pajak yang berbasis digital? Oke. Jadi sebenarnya untuk inspirasi mungkin ada faktor eksternal kali ya. Kalau internal itu kebetulan kayak saya itu dulu di tahun 2016, jadi sekitar 2016 sekitar 2017 itu kebetulan saya pernah bekerja di salah satu bank internasional di Indonesia, dan kebetulan tuh saya pegang project aplikasi perpajakan mereka. Jadi di dulunya tuh saya memang udah sempat ada pengalaman di bidang aplikasi perpajakan. Terus waktu itu ketemu partner saya, Rehan Utama, dia juga itu kebetulan pernah kerja di apa perpajakan juga gitu sebagai konsultan pajak. Jadi kita ngobrol-ngobrol tentang apa namanya perpajakan di Indonesia, terus ternyata banyak banget ya problemnya di situ, dan kita sama-sama setuju bahwa ya memang salah satu solusi dari perpajakan ini memang digital gitu. Dan kita ngelihat juga dari sisi eksternalnya adalah apa inklusi pajak di Indonesia itu masih dibanding negara yang lain itu, walaupun dari sisi pendapatan negara bertambah gitu dari produk pajak yang lain, dari transaksi, terus juga pembelian apa online segala macam itu meningkat, tapi dari sisi pajak itu kepatuhan itu setiap tahun tuh naiknya nggak signifikan. Jadi ini lihat ada gap yang gede di situ, terus kita coba dulu tampung aja gitu. Karena kebetulan secara internal know-how kita udah punya, ya udah kita jadi bisa di situ. Jadi kurang lebih seperti itu juga sih. Dan dari faktor internal lain juga, karena waktu itu saya ketemu partner lain namanya Adil,
dia itu cukup ada pengalaman juga gitu di bidang public policy karena dia itu sebelumnya kerja di tenaga ahli di DPR, jadi cukup banyak arti tentang peraturan pemerintah. Jadi dari sisi opportunity di eksternal ada gitu, problemnya exist, terus juga di internal kita cukup solid, udah ini kita bisa nih gitu di fokus untuk bikin startup aja. Iya Mas. Emang sekarang tuh juga di Indonesia apa-apa juga udah serba digital ya Mas, udah serba software digitalization ya Mas ya. Jadi kayak emang buat bayar teks pun bagus banget ya Mas ya kalau misalnya secara digitalization. Nah Mas, sebagaimana yang kita masih banyak tahu nih, orang-orang banyak banget yang bayar pajak tuh masih secara manual ya kan Mas. Nah, menurut Mas apa nih kelebihan dan manfaat dari adanya layanan bayar pajak secara digitalisasi? Oke. Jadi kalau untuk bayar pajak secara digital ya, mungkin FYI aja kalau misalnya kita mau bayar pajak itu manual gitu. Jadi yang tradisional itu caranya gimana? Pertama tuh kita harus datang ke kantor pajak dulu untuk minta yang namanya kode EVIN. Itu harus datang langsung, kita in person walk in ke kantor pajak untuk minta specific code, itu namanya EVIN. Terus dari EVIN itu nanti kode itu bakal dipakai sama kita tuh untuk login ke aplikasi. Terus dari situ udah loginnya udah selesai, terus kita harus hitung lagi nih pajak kita tentang kita per bulan berapa, terus nanti kita hitung sendiri gitu, berapa amount yang emang kita harus bayar. Itu udah selesai, terus kita masih harus lagi tahu gitu kode pajaknya berapa sih gitu. Karena kode pajak berbeda, pajak untuk ekspor impor itu berbeda, dan itu kalau nggak salah ada sekitar 400-an kode pajak yang kita harus ngerti gitu, dan itu kan cukup gitu. Terus setelah kita udah isi kode pajaknya, kita ID dulu, nah kita masih harus ke bank lagi untuk bayar pajak ini. Jadi itu proses yang dulu gitu, yang manual, jadi nggak tapi ada digital, tapi itu masih manual gitu. Kurang lebih itu proses-proses yang ada kemarin dan sekarang juga masih ada gitu. Jadi itu cukup simpel. Nah, sekarang kalau misalnya kita untuk yang memang full digital itu sebenarnya ada kok dalam satu platform. Itu kita yang login, terus kita daftar aja di platformnya itu, terus nanti kita tinggal pilih kita ini perusahaan apa, misalnya UMKM kan, atau tipe perusahaan yang lain, nanti kode pajak yang ada yang spesifik, amount pajaknya bahkan bisa dihitung untuk mana, terus nanti bayar, bikin kita ID billing di situ dan bayar itu di satu platform itu. Jadi kita nggak usah pajak lagi gitu, buka berbagai macam portal lagi, jadi portal itu udah semua solving problem di situ. Oke Mas, berarti emang sebenarnya udah dengan bantuan teknologi digital ini mempermudah semuanya ya Mas, yang tadinya manual kita harus lebih effort datang ke kantor pajak dan yang lain, sedangkan dengan digital kita udah benar-benar dipermudahkan banget ya Mas ya. Betul. Nah Mas, aku pengen nanya juga nih, kenapa ya Mas masih banyak nih masyarakat Indonesia yang masih belum tahu atau bahkan belum menggunakan platform layanan pajak berbasis digital. Apa sih Mas yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta biar lebih banyak orang yang memudahkan untuk aksesibilitas dan proses layanan pajak, layanan membayar pajak bagi mereka gitu Mas? Yep. Oke, untuk itu sebenarnya pemerintah tuh harus ada cukup lebih banyak ditambah lagi ya sosialisasi untuk digitalisasi perpajakan ini, karena biasanya orang-orang yang berurusan sama perpajakan itu kan orang finance, orang pajak itu yang mana biasanya adaptability teknologinya itu agak tinggi, ada itu agak sulit untuk adaptasi dengan teknologi. Jadi di situ tuh dari sisi pemerintah tuh harus benar-benar sering banget sosialisasi terkait produk digital perpajakan, dan itu sebenarnya udah dilakukan juga sama pemerintah. Cuma memang karena kita bicara tentang 270 juta penduduk ya, itu sangat besar. Sayangnya memang dari segi resource pemerintah itu bisa untuk menjangkau itu. Makanya kenapa perusahaan itu ada pada akhirnya Dijen Pajak itu baru perusahaan kami itu biar jangkauan masyarakatnya itu jadi lebih luas ya. Jadi
gitu. Yang pertama dan kedua tadi saya bilang partnership ya dengan perusahaan ini. Terus yang ketiga juga nggak bisa dipungkiri sebenarnya pemberian insentif tuh untuk masyarakat untuk di Indonesia tuh masih sangat efektif ya. Contohnya misalnya gitu, dulu tuh kita cukup menentukan gitu untuk pesan ojek lewat online kan gitu. Tapi di saat si platformnya itu kan insentif gitu ya, dengan misalnya ongkirnya jadi yang tadinya 50.000 jadi 50.000, terus juga kalau misalnya kita mau beli barang yang dikasih gratis ongkir, yang kayak insentif yang kayak gitu-gitu kan yang menarik masyarakat untuk membuat demand. Jadi menurut saya harusnya juga pemerintah juga melakukan itu. Jadi masyarakat itu emang bisa terlibat untuk coba. Kan sebelum itu untuk coba itu masyarakat juga lebih gitu sih. Iya Mas, berarti emang sebenarnya selain bantuan teknologi sama digital dan pemerintah pun emang butuh banget kesadaran dari masyarakatnya sendiri berarti ya Mas ya untuk bayar pajak. Karena emang kan dengan bayar pajak juga ngebantu banget Indonesia lebih maju ekonominya. Gitu. Uh, oh ya Mas, apa sih Mas yang tadi kan gimana caranya supaya pemerintah dan pihak swasta lebih ngebantu secara aksesibilitas. Nah kali ini apa sih Mas yang harus dilakukan pemerintah biar lebih ngedorong nih masyarakat untuk ngedukung bayar pajak secara digitalisasi karena kan juga jauh lebih mempermudah ya Mas. Menurut Mas Jeffy apa nih Mas tanggapannya? Oke, cara pemerintah untuk mendorong, menurut saya ya kasih insentif sih, mungkin yang paling mudah ya. Jadi misalnya kalau daripada bayar pajak di kantor pajak itu bayarnya sama, kenapa nggak kalau online itu dikasih diskon misalnya pajaknya? Itu kan bisa juga masyarakat untuk ya udahlah daripada capek-capek ke kantor pajak mendingan online aja gitu. Atau dapat diskon gitu. Hal-hal seperti itu yang apa namanya jadi pemerintah ya, terutama untuk apa taxpayer yang di SMI gitu. Tapi kalau misalnya untuk karyawan kan biasanya pajaknya itu udah dibayarkan oleh kantor ya. Jadi biasanya sih agak aman tuh di situ. Karena udah di kantornya sendiri yang bayar langsung gitu ke DJP-nya. Tapi kalau misalnya untuk yang SMI itu mereka kadang suka ada dilema gitu, mau pajak secara online kan atau langsung aja ke DJP-nya gitu sih. Mas, mungkin kita sambil mix-mix gitu ya Mas, antara tanya jawab sama question and answer. Ada nih Mas yang nanya, gimana sih caranya pajak Ayo survive untuk bisa dukung program pemerintah untuk bayar pajak? Boleh nih Mas dijawab. Sambil kita question and answer, kita mix. Oke, jadi program kita mendukung pemerintah untuk program bayar pajak tuh sebenarnya dengan cara buat solusi itu yang emang semudah mungkin masyarakat untuk melakukan aktivitas perpajakan mereka. Jadi nggak cuma bayar doang, tapi memang sampai pelaporan juga berbagai macam hal-hal lain yang terkait dengan compliance dan kepatuhan perpajakan gitu. Dan contohnya inisiatif yang emang kita buat itu yang kebetulan dari sekarang ini kita lagi cukup fokus juga adalah project di produk itu namanya Bijak gitu. Jadi Bijak itu AI sebenarnya. Jadi konsultan pajak tapi berasal itu bukan orang tapi itu AI. Jadi itu robot sebenarnya yang mana problemnya kan gini. Problemnya itu kan masyarakat Indonesia itu sebenarnya banyak banget mereka tuh pengen bayar pajak ya, pengen komplain tapi nggak ngerti gitu mau kemana. Terus mereka cari di Google yang ketemu itu peraturan perpajakan yang mana tuh itu untuk dipelajarin. Nah, jadi daripada kita paksa masyarakat gitu yang belajar, ya udah kenapa kita aja yang ngelakuin itu gitu. Jadi misalnya kayak contoh tadi pembayaran pajak itu kita dari kita tuh tinggal WhatsApp aja, WhatsApp nomor kita, nomor bijaknya itu nanti kita aja gitu, saya mau bayar pajak, jadi langsung tanya dulu sama ada pajak UMKM kah atau apa, nanti tinggal bikin dari transaksi itu berapa tiap bulan keluar, otomatis langsung dengan pajaknya itu jadinya keluar dan itu langsung bayar juga. Jadi nggak usah kemana-mana lagi dalam platform. Oke, sudah terjawab ya yang tadinya.
Boleh nih teman-teman yang kalau emang pengen nanya, ditanya aja nanti sambil aku sama Mas Jeffrey tanya jawab nanti, kita sambil question and answer juga. Nah, aku lanjut ke pertanyaan lagi ya Mas ya. Boleh. Nah Mas, sekarang kan apa-apa udah era digitalisasi ya Mas ya. Bagaimana sih Mas digitalisasi layanan pajak dapat berkembang di Indonesia di kemudian hari? Menurut Mas Jeffrey tanggapannya gimana nih Mas? Oke, jadi kalau kita ngelihat perpajakan itu pengembangan aplikasi perpajakan dari sudut pandang, kita bisa lihat dari beberapa sudut pandang ya sebenarnya. Kalau misalnya dari sudut pandang kita sebagai industri nih, sebagai swasta gitu. Sebenarnya kalau kita ngelihatnya itu perkembangan itu bakal banyak ke arah customer service. Jadi customer service itu dalam artian sebagai apa ya, si tax consultant-nya gitu. Kemudian di pemerintah itu kan kayak tadi saya share adalah pemerintah cuma satu nih, cuma lembaga Direktorat Jenderal Pajak. Mereka harus mengatur 270 juta rakyat Indonesia. Satu itu masyarakat itu gede, dan untuk UMKM itu total usaha di Indonesia itu 60 juta. Jadi 10 juta baru 2 juta usaha yang punya NPWP. Jadi itu tuh masih butuh banget apa namanya, pemerataan di situ gitu. Jadi bukan cuma itu, tapi juga memang pelaku usaha juga yang memang mau turun langsung dan mereka mau menjawab banyak pertanyaan gitu. Nah itu tuh kan nggak mungkin orang yang kerjain kan 270 juta gitu, itu nggak sangat gak scalable. Makanya ada digital gitu. Digitalnya itu adalah yang tadi, jadi kita menggunakan teknologi yang dipakai seperti NLP gitu untuk chat yang kita pakai. Jadi itu teknologi yang digunakan sebagai pengganti dari tax consultant orang. Jadi itu mungkin kalau dari sudut pandang apa perusahaan-perusahaan SME ya, kita ngelihat arahnya akan ke arah sana. Kalau misalnya kita dari sudut pandang pemerintah, sebenarnya ada satu yang UI itu, jadi ada beberapa stage gitu teknologi perpajakan, ada 5 stage in total, dan kita itu masih ada di stage yang kedua. Nah stage yang kedua ini adalah elektronik accounting. Nah, electronic accounting ini contohnya kayak sekarang misalnya kita bayar, kita lapor pajak itu kita harus tahu beberapa dokumen yang harus. Jadi selain data pajaknya, itu juga harus tahu misalnya laporan keuangan kita, dan nanti tidak pajak itu melihat bahwa match nggak sih antara data pajak yang kita submit tadi dengan laporan keuangan kita, dengan kayak cash flow, terus juga balance sheet dan segala macam. Nah di level kita masih ada di level 3 itu nanti adalah pemerintah itu mapping antara data yang kita kirim dengan data yang bisa mereka langsung ambil juga di tempat. Contohnya adalah jadi pemerintah itu di saat mereka ngecek data perusahaan itu bukan cuma data dari kita, tapi juga mereka akan nge-match data juga dari banking, dari health, untuk melihat, untuk tahu kita sebenarnya comply nggak sih dengan kehidupan mereka. Di level 5-nya itu di ujung itu adalah istilahnya itu mereka mainnya itu e-assessment, ya. Jadi mereka menurut ini adalah pemerintah itu bisa tahu tax ratio kita berapa, jadi compliance rate di perusahaan atau entitas ini berapa persen, berapa mereka membayar pajak, tanpa kita tuh harus kirimin laporan pajak. Jadi kenapa bisa begitu, karena pemerintah itu udah dapat banyak source data dari segala macam lini. Nah kalau itu udah terjadi, sebenarnya pemerintah itu enak banget kalau misalnya mereka mau audit itu bisa mudah. Terus juga dari sisi kita juga taxpayer juga nggak terlalu banyak data yang harus kita kasih ke pemerintah, karena pemerintah udah punya data. Saya ngeliat. Iya mas, connection mas juga agak sedikit ini ya mas, agak sedikit terganggu. Oh, iya. Tapi yang tadi dari yang aku tangkap itu berarti
supaya digitalisasi layanan pajak makin berkembang emang butuh banyak dukungan dari banyak pihak ya Mas ya. Apa dari dulu? Benar ya teman-teman. Narasumber kita, Mas Devi-nya sinyal lagi jelek. Kita tunggu sebentar ya, supaya koneksi dari Mas Devi-nya better. Oke. Nah, buat teman-teman yang lagi nanya, tunggu sebentar ya. Halo Mas. Oh ya, Halo. Mas. Iya. Halo. Ganggu sama koneksi ya Mas ya. Iya. Oh ya, oke. Mungkin kita langsung question and answer aja ya Mas. Tadi ada beberapa hal yang kepotong. Ada yang nanya menarik nih dari Wawa. Menarik banget nih Mas pertanyaannya. Dia nanya, pengguna pajak IO kebanyakan dari milenial atau para orang tua. Karena para orang tua mungkin masih pada pakai cara manual ya. Gimana caranya nge-grab para orang tua untuk bayar pajak pakai pajak IO? Oke. Boleh nih Mas dijawab. Thank you. Jadi kalau untuk sekarang sebenarnya kita itu customer itu kebanyakan masih kebagi sih antara perusahaan yang besar sama juga SMI gitu, sama UMKM gitu. Itu masih kebagi dua. Dan sebenarnya kalau gimana caranya biar dari orang tua itu pindah ke pajak.io gitu ya, itu sebenarnya memang harus ada semacam training gitu ya, memang harus ada awareness bahwa aplikasi yang kita pakai itu lebih mudah daripada manual atau menggunakan aplikasi gitu aja. Jadi kita juga udah coba beberapa kali sosialisasi dengan cara mengisi seminar pajak gitu, juga datang ke beberapa komunitas UMKM juga. Jadi itu sih sebenarnya cara kita untuk sosialisasi bahwa aplikasi yang kita punya itu bisa mudah mereka untuk melaksanakan perpajakannya. Oke, berarti pajaknya juga ngedukung UMKM dalam proses bayar teksnya ya Mas ya? Betul. Ada juga nih Mas yang nanya dari Furihook, apakah pajak IO punya program untuk mendukung pengusaha, influencer, dan lainnya buat juga selalu bayar pajak setiap tahun? Gimana Mas? Karena kan pajak IO juga nih ngedukung para UMKM kan Mas. Iya. Iya, sebenarnya produk perpajakan kita tuh udah komprehensif ya, jadi untuk lapor juga bayar pajak di beberapa tipe usaha gitu, dan ada yang untuk perusahaan besar dan UMKM. Kalau spesifik untuk influencer, kebetulan saya harus cek dulu ya gitu. Jadi apakah memang produk yang kita punya sekarang itu udah boleh atau belum. Tapi kalau misalnya memang nanti ada pun pasti akan ada sosialisasinya sih dari dari Instagram kita, atau kita nanti memang adain pajak influencer gitu contohnya kayak gitu. Ya, oke. Semoga yang tadi nanya udah terjawab ya. Nah Mas, mau nanya lagi nih Mas, ngelihat bahwa sekarang layanan digital secara umum terus meningkat nih Mas, dikarenakan pandemi. Gimana sih, tapi kan kita sekarang lagi pandemi ya Mas, gimana sih Mas caranya supaya bisa ngembangin pajak IO ke depannya nih Mas dengan situasi kita yang kayak gini? Sorry, boleh diulangin lagi? Sorry Mas, jadi kalau misalnya kita ngelihat sekarang situasi kayak gini, gimana caranya supaya layanan digital secara umum bisa terus meningkat? Gimana nih cara pajak IO biar bisa terus ngembangin dan survive ke depannya, Mas? Oke. Jadi
kalau menurut saya sih memang punya cara itu kita tuh harus fokus sama core problem ya, problem yang ada di perpajakan Indonesia ini seperti apa gitu. Jadi makanya kalau tadi saya kan kita ada beberapa stage teknologi ya, dan kita masih ada di stage kedua gitu kan, kita fokus aja di sana. Kita tuh masih belum bicara tentang otomasi integrasi perpajakan dan segala macam. Kita masih bicara tuh sebenarnya gimana caranya agar lebih banyak lagi UMKM itu yang memang bisa bayar pajak, yang bisa membayar perpajakan yang tadi saya bilang dari 60 juta UMKM perusahaan Indonesia itu cuma 2 juta doang yang punya NPWP gitu. Berarti kan sebetulnya masih ada 58 juta lagi yang belum gitu. Itu kan sebenarnya PR. Dan itu tuh memang PR itu sebagai sosialisasi terus juga gimana caranya bikin yang memang sangat-sangat mudah gitu, daripada mereka dapat pajak dan segala macam tapi mereka cuma bisa pakai uang doang. Jadi sebenarnya kita coba fokus di situ, fokus di apa namanya customer experience yang semudah mungkin biar masyarakat tuh lebih mudah gitu dalam beradaptasi dengan perpajakan. Berarti pajaknya memang sekarang lebih nekenin supaya orang-orang tuh lebih aware ya Mas sama bayar pajak. Apalagi sekarang kan udah lebih mudah lagi ya Mas dibanding kita bayar pajak manual. Lebih mudah banget nih sekarang dengan bayar digital. Tapi masih banyak juga ya orang yang belum aware banget nih sama pajak. Apalagi yang bikin NPWP tadi masih kurang banget kan ya Mas ya. Nah, Mas, untuk kita nih para pemula yang baru pengen bayar dan baru belajar caranya bayar pajak, kenapa nih kita emang harus milih Pajak Ayo Mas sebagai pilihan terbaik untuk jadi platform kita bayar pajak secara online atau digital? Oke. Kalau misalnya untuk karyawan ya, sebenarnya kalau karyawan kalau karyawan itu kan sebenarnya pajaknya mostly dibayar sama kantor, jadi nggak terlalu khawatir. Jadi kita tuh kalau sebagai karyawan sebenarnya biasanya udah auto comply karena pajaknya udah dibayarin kalau kan kalau misalnya teman-teman emang belum dibayarin pajaknya atau teman-teman punya usaha di bidang UMKM itu kenapa pakai pajak ayo daripada aplikasi lain itu karena untuk bayar pajaknya kita tuh daripada buka website kita tinggal chat aja WhatsApp-nya, kita aja nomor WhatsApp bijak itu ada di Instagram kita, nanti bisa teman-teman buka di situ, nanti tinggal chat aja gitu kayak teman-teman ngechat orang aja, jadi nggak usah takut karena itu memang teknologi AI yang memang kita desain seakan manusia. Jadi itu teman-teman bisa chat aja gitu, chat aja kayak saya mau bayar pajak, pajaknya NPWP-nya sekian, revenue per bulan ini saya sekian, nanti akan ada instruksinya. Berarti Pajak Ayo itu emang buka membayar pajak untuk secara per individual dan untuk per perusahaan kan ya Mas ya? Ya sekarang untuk pembayaran perusahaan. Oh, untuk lebih ke perusahaan. Oh iya nih Mas, kebetulan ada yang nanya nih Mas. Udah ada berapa perusahaan yang join di Pajak Ayo Mas? Kira-kira? Ya, sekarang itu kalau nggak salah ada 1.000 lebih. Wah, gitu ya Mas. Mungkin ada yang mau nanya lagi nih buat teman-teman. Bentar ya Mas, mungkin masih ada yang mau nanya lagi audiens kita. Oh ya Mas, nih ada yang nanya dari Yasmin. Gimana Pajak Ayo untuk nge-grab para perusahaan ya Mas? Oke. Jadi cara kita untuk berpraktik itu sekarang tuh kebanyakan memang online, jadi memang kita lewat DM, juga lewat Instagram, juga lewat juga sebetulnya juga coba sosialisasi pajakan, itu juga kita kenalin bahwa ada solusi perpajakan yang namanya aplikasi pajak itu gitu. Selain kita coba kenalin dari online, kita juga coba ngadain beberapa webinar dengan UMKM, juga coba join di dalam komunitas tersebut. Jadi biar teman-teman yang dari UMKM itu bisa lebih aware, jadi bukan cuma sekedar tentang
gimana cara membangun perusahaan, gimana cara buat semuanya, tapi juga memang gimana cara agar bisa patuh terhadap perpajakan. Semoga terjawab ya yang tadi nanya. Ada yang nanya lagi nih Mas. Kedepannya pajak Ayo mau distribusi kemana lagi? Oke, distribusi kemana lagi? Kalau untuk sekarang kita masih fokus di ini sih, di apa tadi proyek pajak tadi kebetulan. Jadi kita mau coba kasih experience yang semudah mungkin untuk taxpayer dan terutama SME daripada mereka buka banyak tab di apa namanya di screen mereka, kenapa nggak lewat kontak aja. Jadi kita memang mencoba bangun sistem AI ini ada mungkin pertanyaan terakhir ya Mas untuk dari audiens kita, bisa nggak kedepannya pajak Ayo bisa provide bayar pajak perorangan? Ya bisa. Jadi kita memang kebetulan memang ada satu produk yang diberikan oleh Dirjen Pajak juga, itu ISDTO. Itu kita lagi kembangin juga, dan harusnya mungkin dalam waktu 3 bulan kita akan ada apa namanya testing bareng Dirjen Pajak untuk melakukan lisensi untuk orang pribadi sih. Jadi hopefully tahun depan bisa teman-teman lapor dan itu bisa pakai aplikasi pajak lain. Oke. Atau masih ada yang mau nanya lagi? Mungkin masih ada beberapa. Karena pertanyaan dari aku udah selesai Mas, sudah terjawab semua. Makasih banget nih Mas. Atau audiens masih ada yang mau nanya lagi? Ayo Mas, sambil nunggu ada yang nanya, kita juga ada nih Mas, Fintech Division dari Sagara, namanya FinX. Itu library dari kita untuk membantu vintage company untuk bisa ngembangin software development-nya mereka. Mungkin kedepannya kita bisa kerjasama ya Mas terkait hal ini. Boleh, nanti kita bisa ngomongin setelah itu. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya. Oh iya Mas, mungkin acara Sagara X Leaders Talk Show kita hari ini udah terjawab semua sih ya Mas, pertanyaannya menarik banget nih Mas. Makasih banget ya Mas Jeffrey udah ngeluangin waktunya buat acara talk show hari ini, dan buat audiens semoga jawaban-jawaban dari Mas Jeffrey ngebantu kalian untuk lebih aware sama pajak, karena dengan kalian aware sama pajak tuh ngebantu banget ya Mas ekonomi Indonesia. Nah, mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan dari kalian yang pengen ditanyakan lagi, boleh nih nanti ditanya-tanya lewat Pajak EO atau juga boleh ditanya-tanya lewat kita, Sagara Teknologi. Gitu. Thank you so much ya Mas Jeffrey udah mau ngeluangin waktunya sekali lagi. Sehat selalu ya Mas. Sama-sama. Bye. Thank you semua yang udah join juga. Sampai jumpa di Sagara Leaders berikutnya ya. Thank you. Bye. Bye-bye. Sehat selalu semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya udah join acara Sagara Leaders hari ini. Sampai jumpa di Sagara Leaders berikutnya.